Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anakku kelas 8. Sehat ya? Hari ini kita akan belajar tentang teks berita. Nah, apa saja yang akan kita pelajari? Yang pertama, kita akan belajar tentang pengertian berita, ciri teks berita, dan menentukan unsur-unsur berita. Jadi, nanti diharapkan setelah pembelajaran ini anak-anakku bisa menjelaskan pengertian berita, memahami ciri teks berita, serta dapat menentukan unsur-unsur berita dari berita yang sudah dibaca maupun didengar. Sebelum kita belajar lebih jauh tentang berita, Ibu ada contoh teks berita. Disimak baik-baik ya. SMP Negeri 1 Kragan sambut sekolah Adiwiyata. Kepala sekolah, kami berharap bisa sampai tingkat mandiri. Kragan, telah dilaksanakan sosialisasi sekolah Adiwiyata oleh Dinas Lingkungan Hidup atau DLH di SMP Negeri 1 Kragan pada Selasa 30 Maret 2021. Kegiatan ini guna mempersiapkan SMP Negeri 1 Kragan yang akan maju dalam Sekolah Adiwiyata tingkat Kabupaten Rembang. Sosialisasi yang berlangsung di Aula Lantai 2 SMP Negeri 1 Kragan ini dihadiri oleh Bu Ana Megawati dan Bapak Eko Purnomo sebagai pemapar materi dari Dinas Lingkungan Hidup. Bu Ana Megawati yang akrab dipanggil Bu Mega ini menjelaskan bahwa Sekolah Adiwiyata bukanlah sebuah perlombaan, melainkan sebuah predikat. Segala aspek mulai dari warga sekolah, warga sekitar sekolah, puskesmas, dan instansi berkait lainnya harus saling bahu-membahu dan bekerja sama untuk mewujudkan SMP Negeri 1 Kragan sebagai sekolah adiwiyata. Sumber smp-negeri1kragan.sch.id. Nah, berikut adalah contoh kutipan berita dari website sekolah SMP Negeri 1 Kragan yang membahas tentang sosialisasi sekolah adiwiyata. Nah, anak-anak, dari berita yang sudah Ibu bacakan, apakah sudah ada gambaran berkait dengan berita? Di sini juga sudah Ibu beri ilustrasi gambar berupa koran. Biasanya berita ada di koran, majalah, surat kabar, atau media cetak lainnya, atau dalam media internet atau online atau daring di smartphone, laptop, televisi, dan lain sebagainya. Iya, benar, fakta, informasi. Jadi, yang kalian sebutkan itu benar. Secara lengkap, berita adalah teks yang melaporkan kejadian, peristiwa, atau informasi mengenai sesuatu yang telah atau sedang terjadi sesuai fakta. Ya, kata kuncinya sudah Ibu beri warna beda, sudah Ibu tebalkan. Jadi ketika kalian ingat berita, kalian ingat kata kuncinya, oh berita itu kejadian, peristiwa atau informasi, oh telah terjadi atau sedang terjadi, isinya fakta. Silakan anak-anak merangkai kata sendiri atau membuat pengertian sendiri dengan 3 kata kunci yang sudah Ibu bedakan warnanya, gitu ya. Nah, berita biasanya disampaikan melalui media berkala seperti surat kabar, radio, televisi, atau yang sekarang marak ada di media internet. Selanjutnya, ciri-ciri teks berita. Ada 8 ciri teks berita. Yang pertama yaitu faktual. Maksudnya adalah sesuai fakta yang terjadi di lapangan. Yes, ada data-datanya. Berapa orang yang mengikuti, berapa orang yang terkena kasus, gitu ya. Yang kedua, objektif. Objektif ini pandangan umum, jadi tidak mengandung pendapat. Mengira-ngira, itu tidak boleh ya, harus objektif. Yang ketiga, aktual, sedang terjadi atau telah terjadi baru saja dalam waktu dekat.
Yang keempat, singkat. Yang dimaksud singkat ini adalah berita penjelasannya tidak bertele-tele. Singkat anak-anak, gitu ya. Yang kelima, berpengaruh bagi masyarakat luas. Ada pengaruhnya bagi masyarakat luas. Oh, berita penurunan sembako berpengaruh pada masyarakat luas. Berita tentang BBM, berita tentang masuknya sekolah, atau sekolah masih online, dan lain sebagainya. Yang keenam, beritanya dikemas secara unik dan menarik. Yang ketujuh, menggunakan bahasa baku, sederhana, dan komunikatif. Yang kedelapan, terdapat waktu dan tempat kejadian. Selanjutnya, unsur-unsur berita yang harus ada di dalam berita itu apa saja sih? Kalau di dalam bahasa Inggris anak-anak sudah mengenal 5W1H, kalau dalam bahasa Indonesia ada istilahnya adik Simba. A apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Nah, masing-masing kata tanya ini mempunyai jawaban yang berbeda-beda. Apa? Jawabannya berarti peristiwanya atau kejadiannya. Di mana? Berarti tempatnya. Kapan? Waktunya. Siapa? Pelakunya. Mengapa bisa terjadi? Alasannya. Serta bagaimana peristiwa itu bisa terjadi? Prosesnya. Untuk menentukan unsur-unsur berita, kalian harus tahu unsur berita itu apa saja. Nah, mari kita menentukan unsur berita. Ini ada berita yang sudah Ibu bacakan tadi, silakan kalian baca kembali. Sudah? Di screenshot juga boleh. Nah, sekarang kita secara bersama-sama kita praktik menentukan unsur-unsur berita. Di situ sudah Ibu tulis ada adik Simba ya. Ini apa? Kegiatan yang dilaksanakan. Bisa tadi berarti apa kegiatannya? Sosialisasi sekolah adiwiyata. Terus ada di mana, kapan, siapa, mengapa, bagaimana. Caranya yang pertama kalian buat pertanyaan dulu. Di mana kegiatan tersebut dilaksanakan? Selanjutnya kapan terjadinya kegiatan tersebut? Siapa? Siapa pemapan materi dalam kegiatan tersebut? Atau bisa siapa penyelenggara kegiatan tersebut? Mengapa diadakan sosialisasi sekolah adiwiyata? Yang terakhir, iya, pinter. Bagaimana acara tersebut berlangsung? Nah, kita sudah berlatih menentukan unsur-unsur berita secara bersama-sama. Sekarang, silakan anak-anak berlatih menentukan unsur-unsur berita secara mandiri. Nah, anak-anak bisa buka link ini. Ini adalah berita dari website SMP Negeri 1 Kragan. Nanti Ibu sertakan di deskripsi juga. Selanjutnya, ini sudah Ibu beri lembar kerjanya ya, cara mengerjakannya seperti apa. Cara mengerjakannya seperti ini anak-anak, silakan anak-anak buat tabel ya. Di sini ada kolom pertama ada unsur berita, pertanyaan, dan jawaban. Unsur berita apa? Pertanyaannya apa? Pertanyaan sesuaikan dengan beritanya. Nanti silakan dijawab. Di mana? Pertanyaannya bagaimana, sesuaikan dengan isi berita, kapan, siapa, mengapa, bagaimana, dan seterusnya. Gitu ya anak-anak ya. Terima kasih atas perhatiannya. Semangat belajar, semangat berkreativitas walau di masa pandemi. Tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.